Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, teman-teman dosen yang ada di Indonesia. Kalau misalkan ada yang ingin mengajukan jabatan akademik dosen atau JAD, saya ingin share sedikit bagaimana menginput data ke sistem JAD LL Dikti 4. Nah, ini kebetulan saya adanya di Bandung di Jawa Barat, sehingga masuknya ke LL Dikti wilayah 4. Pertama buka situsnya dulu ya, di sini websitenya. Nah, terus setelah itu silakan login menggunakan username dan password masing-masing. Nanti kemudian akan, nah ini muncul di sini ya. Nah, nanti kalau misalkan ada ingin mengajukan usulan, klik di sini, nanti biasanya sudah ada inputnya ya. Nanti kita tinggal melihat ke draftnya yang sudah ada. Nah, ini kalau ini pengajuannya menuju ke lektor kepala 700. Nah, ini ada tanda seperti search, tombol search ya, atau mikroskop. Nah, kaca pembesar. Ini tinggal diklik aja di sini. Nah, nanti kalau misalnya untuk bidang A, di sini ada data dasar yang ingin diisi apa, kemudian mata kuliahnya ditambahkan bisa dengan diedit, riwayat pendidikan, nah ini diedit juga. Nah, silakan ini bisa mungkin ya, dan nanti masuk ke bidang A. Nah, bidang A ini kita lihat di sini sudah ada sistemnya. Kalau dulu ketika pengajuan sebelumnya mungkin masih manual menggunakan Excel ya. Nah, ini contoh Excelnya. Tuh, jadi memang sangat manual, tapi sekarang sudah tersistem, alhamdulillah. Ini contoh-contoh hasilnya yang sudah diinput. Nah, gimana kalau misalkan ingin mengeditnya? Kita tinggal klik yang tombol ini lagi, icon ini. Misalkan saya kan sudah mengajar di 2 tahun belakang. Di tiap semester itu kan maksimal ada 11 SKS yang bisa kita klaim. Aturan dari mana? Ini saya ingin share, ada beberapa aturan terkait JAD. Ada pelaksanaan POPAK 2019, ini kan karena mau pengajuan di 2023 ya. Nah, ini yang perlu difahami. Nah, ini terupdate 26 Juni 2020. Kemudian aturan ini juga 2022 nih, penyesuaian pedoman operasional kenaikan jabatan fungsional dosen, kepala dan profesor, lektor kepala dan profesor tentang masa kerja dosen. Nanti itu ada pembahasannya lebih lanjut ya. Ini terkait PAK-nya. Kemudian ini adalah pedomannya yang harus kita pelajari. Nah, dari sini salah satunya adalah ketika pengklaiman mata pelajaran itu, nah ini dia. 10 SKS pertama, beban mengajar 2 SKS berikutnya dihitung 0,5. Sehingga nanti dari perhitungannya, nah saya akan share yang di sini nih. Nah, misalkan pendidikan, ini yang dulu sebelum menggunakan sistem. Jikalau kita mengajar 12 SKS atau lebih, maka kita hitung dulu mengajar MK Bahasa Arab 1 misalkan, total 2 SKS, berapa kelas? 2 kelas, maka dikalikan sama dengan 4 SKS. Kemudian saya mengajar Bahasa Arab 3, 2 kelas juga, berapa SKS? 2. Jadi ini tuh adalah SKS-nya dan jumlah kelasnya dikalikan total 4 SKS. Nah, mengajar mata kuliah hukum kewarisan, berapa SKS? 3 SKS. Karena satu kelas maka langsung 3 SKS. Nah, di sini ada lagi satu mata kuliah mengajar ilmu falak 2 prodinya HKI 2 SKS karena satu kelas, totalnya 13 SKS. Nah, yang bisa diklaim itu maksimal hanya 11. Bagaimana perhitungannya? Nah, nanti di sini yang harus kita ketahui itu di sini ada tanggal semester, maksudnya kalau misalkan kita lihat di JAD-nya itu masuknya, ini kita klik dulu ya. Tanggal kapan dimulainya.
semesterannya itu ya. Nah, kemudian kita balik dulu ke yang sini. Nanti ada satuan hasil 10 SKS pertama dari total 13 tadi ya. Nah, itu dinilainya 1 SKS. 10 tiap SKS-nya 1. Tapi kalau misalkan ini angka kreditnya tulisnya 1 SKS, jumlahnya 10. Tapi kalau misalkan untuk yang mata kuliah selanjutnya, yang 2 SKS ini, 2 SKS berikutnya, selebih dari 10 itu kan di sini 13 ya. Berarti yang diakuin cuma 2 SKS, meskipun 13 SKS. Nah, maksimalnya itu 2 SKS dihitung 0,5. Kalau tadi mas 1, kalau ini 0,5, jadi dikali 2 sama dengan 1. Jadi total cuma 11 kan ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu per semesternya itu mengajar lebih dari 12 SKS, maka yang bisa diakui adalah maksimal 11 SKS. 10 SKS pertama itu dinilai 1, 2 SKS berikutnya dinilainya 0,5. Jadi maksimal itu hanya 11 SKS per semester. Oke, kita masuk ke yang ini ya langsung. Saya ingin menginput mata kuliah, misalkan di sini. Ini saya edit dulu aja ya. Nah, uraian yang tadi mengajar mata kuliahnya berapa, itu silakan cantumkan di sini di uraian kegiatan. Pengajaran masuknya ya, berarti mengajar mata kuliah bahasa Arab 2 SKS dikalikan 3 kelas. 3 kali 2 sama 6 SKS. Kemudian, mengajar mata kuliah metode riset 1, 2 SKS berapa kelas? 2 kelas. Dikalikan totalnya 6 SKS. Nah, udah itu, kemudian di sini semesternya apa? Ganjil. Di sini ada pilihannya ya, ganjil atau genap. Terus tahun dasarnya, kalau misalkan tahun akademiknya 2017-18, maka tahun dasarnya 17-18. Ini tanggal apa? Tanggal mulai perkuliahan. Nah, ini satuan hasilnya sama seperti yang tadi di sini ya. Satuan hasilnya 10 SKS pertama. Kemudian jumlah volume kegiatannya adalah 10 SKS, angka kreditnya 1. Keterangannya apa? Nah, ini yang pentingnya. Yang harus disiapkan adalah SK pengajaran, kemudian RPS, BAP, dan DPNA yang sudah didirikan dalam satu file. Nah, dari mana? Itu nanti Bapak Ibu silakan mengumpulkan SK ngajar, kemudian RPS dari mata kuliah tersebut, baik bahasa Arab 2 maupun metode riset, BAP-nya, berita acara perkuliahan, dan DPNA dari masing-masing kelas. Nah, kebetulan ini sudah dikumpulkan. Nah, ya. Dokumen lengkap 2017-18. Di sini ada bahasa Arab 2 ABC dan metode riset AB dan strategi pembelajaran A. Itu dikumpulkan. Ini tuh sudah ada 4 komponen tadi. Kemudian nanti disimpan di Google Drive. Nah, disimpan di Google Drive. Nanti misalkan gini ya. Nah, ini sudah saya simpan di Google Drive. Nah, bidang pengajaran. Nah, bidang A. Kemudian pengajaran. Jadi semua file yang akan kita ajukan itu harus ada di Google Drive. Kecuali kalau misalkan, itu untuk yang poin A dulu ya. Untuk poin A di Google Drive-nya. Nanti kemudian diurutkan 17-18 yang ganjil. Nah, sama ya tadi ini, bahasa Arab 2A, BC, matris A, B, dan strategi pembelajaran. Ini nanti digunakan linknya ke sini. Bagikan. Jangan lupa nanti di sini di-share. Ya, siapa yang saja memiliki link jangan dibatasi, tapi diklik ininya, kemudian nanti di sini apakah mau jadi editor, pengomentar, atau pelihat. Kalau saya sarankan pengomentar aja, biar nanti kalau misalnya ada masukan langsung dicek. Salin linknya jangan lupa. Untuk di mana? Untuk dikopikan di JAD yang sini. Nah, ini untuk linknya. Klik. Setelah itu, beres kan? Save aja. Oke, save. Nanti akan muncul kayak gini. Nah, sama ya. Nah, nanti ini URL berkasnya kalau diklik itu akan merujuknya langsung ke Google Drive. Nah, yang tadi ya sudah muncul. Nah, langsung di sini
ini kan masih semester ganjil 17-18, saya pengen memasukkan 2 SKS berikutnya yang kredit 0,5, maka ditambahkan aja. Ini kalau misalkan nggak ada ini, tinggal menu yang ini ya, tambah itu sama aja. Nah, tinggal menu tambah, nanti seperti biasa, ditulisnya uraian kegiatannya mata kuliah apa, kemudian berapa SKS, karena ini kelas 1 kelas, mata kuliah strategi pembelajaran kelas A ya, 2 SKS, langsung saja, tidak usah dikalikan, 2 kali 1 nggak usah. Ganjil masih tahun 17, mulainya di 18 September 2017. Satuan hasilnya bukan 10 SKS pertama, tapi dimaknainya 2 SKS berikut. Lihatnya kemana? Karturan yang ini. Ya, beban mengalir di 2 SKS berikutnya 0,5 gitu. Nah, jadi kita tulis di sini jumlah volume kegiatannya 2 karena 2 SKS, tapi nilainya 0,5. Nah, jangan lupa ininya masih sama, SK pengajaran, SPRPS, BAP, DPNA terlampir. Linknya masih sama yang tadi. Kemudian save. Oke. Nanti akan muncul di sini. Nah, itu ya caranya, dan seterusnya, tambah. Nah, itu dia. Nanti jangan lupa, ini masih yang poin A. Sedangkan dalam pengajuan itu ada poin A, B, C, D. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, ini aturan-aturannya dibaca dan dipahami. Berkaitan penyesuaian, ini ada penyesuaian POPAK-nya juga, apalagi berkaitan dia ada peraturan yang dihapus, dinyatakan tidak berlaku mengenai masa kerjanya. Ini bisa dipahami. Boleh yang ingin filenya bisa info aja ke saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat terkaitan bagaimana cara kita menginput bidang pengajaran ya, poin A. Baru pengajaran, karena sebenarnya masih banyak lagi. Ada pengajaran, ada juga perwalian, kemudian buku aja dan sebagainya. Kalau ini masih yang uraian kegiatannya mengajar ya, yang maksimal tiap semester itu ada 11 SKS yang bisa diakuin. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.